Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Faruzainuddin. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video kurikulum VT saya. Di video ini, saya akan memperkenalkan siapa saya, latar belakang pendidikan saya, pengalaman organisasi, keterampilan, serta tujuan hidup dan karir saya untuk ke depan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Saya lahir di Jepara pada tanggal 14 Juni 2002. Saat ini saya tinggal di Desa Krapyak, tepatnya di RT 01 RW 04, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Saya adalah mahasiswa semester 8 dari program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi di STKIP PGRI Pacitan. Selain itu, saya memiliki hobi touring, karena bagi saya, touring adalah cara untuk menyegarkan pikiran dan melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Saya menempuh pendidikan dasar di MI Masolihuluda Krapyak dari tahun 2008 hingga tahun 2013. Berikutnya, saya melanjutkan ke SMP Negeri 6 Jepara dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Kemudian, saya bersekolah di SMK Negeri 2 Jepara dengan jurusan Kriya Logam dan lulus pada tahun 2021. Sekarang, saya sedang menyelesaikan kuliah di STKIP PGRI Pacitan. Di kampus ini, saya bukan hanya belajar tentang teori, tetapi juga banyak belajar tentang kehidupan. Saya menyadari bahwa pendidikan tidak hanya ada di ruang kelas. Banyak pelajaran hidup yang saya dapatkan dari pengalaman, tantangan, dan proses di luar akademik. Selama menjadi mahasiswa, saya aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM STKIP PGRI Pacitan. Saya dipercaya menjadi koordinator Menteri Pemuda dan Olahraga. Tugas saya adalah mengatur dan mengelola kegiatan kepemudaan dan olahraga di lingkungan kampus STKIP PGRI Pacitan. Dari pengalaman ini, saya belajar tentang leadership, kerja tim, dan bagaimana menyelesaikan masalah secara langsung di lapangan. Organisasi juga mengajarkan saya bagaimana menjadi pendengar yang baik, menghargai pendapat orang lain, dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil bersama. Secara teknis, saya menguasai beberapa aplikasi penunjang produktivitas seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan juga aplikasi desain visual Canva. Saya sering menggunakan untuk membuat tugas kuliah, materi presentasi, hingga proposal kegiatan organisasi. Selain itu, saya melatih keterampilan public speaking, komunikasi interpersonal, dan problem solving. Saya percaya bahwa keterampilan ini sangat penting untuk siap terjun ke dunia kerja maupun dalam dunia pendidikan. Saya juga terbiasa membuat media ajar untuk olahraga seperti menyusun RPP, membuat video gerakan dasar, dan menyampaikan materi kepada siswa selama praktik di lapangan. Beberapa pencapaian yang saya miliki diantaranya adalah sertifikat workshop kepemimpinan mahasiswa di STKIP PGRI Pacitan, sertifikat pelatihan dasar Microsoft Office, serta sertifikat seminar nasional pendidikan jasmani pada tahun 2023. Meskipun belum layak atau belum banyak prestasi besar, saya merasa setiap pengalaman ini sangat berarti dan berperan dalam membentuk kompetensi saya. Ke depan, saya memiliki cita-cita menjadi seorang pendidik yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi dan memotivasi. Saya ingin menghadirkan suasana belajar pendidikan jasmani yang menyenangkan, membentuk karakter siswa yang kuat, sehat, serta disiplin. Selain itu, saya juga memiliki minat untuk menjadi pengusaha, terutama di bidang olahraga dan pendidikan.
Saya ingin mendirikan pusat pelatihan atau akademi olahraga yang bisa membantu anak-anak dan remaja mengembangkan potensi mereka, baik secara fisik maupun mental. Saya juga ingin membangun usaha yang bisa membuka lapangan kerja dan memberi dampak positif bagi masyarakat di sekitar saya, khususnya nanti di Jepara. Sebelum saya benar-benar mengakhiri video ini, saya ingin berbagi sedikit pengalaman pribadi saya. Selama kuliah, saya juga pernah menghadapi masa-masa sulit. Kadang ada rasa jenuh, kehilangan motivasi, bahkan ingin menyerah. Akan tetapi, saya percaya semua itu bagian dari proses pendewasaan diri saya. Saya belajar bahwa kita tidak harus selalu terlihat kuat. Kadang kita butuh berhenti sejenak, menata ulang arah, lalu melangkah lagi dengan semangat yang lebih matang. Di kampus, saya juga belajar berinteraksi dengan berbagai macam karakter. Ada yang mudah diajak kerjasama, ada juga yang sulit untuk diajak komunikasi. Akan tetapi, justru dari sinilah saya belajar pentingnya toleransi, empati, dan keterbukaan. Saya juga punya satu prinsip dalam hidup saya, yaitu jangan bandingkan proses kita dengan orang lain, karena setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bersinar. Itu juga membuat saya lebih fokus untuk berkembang, bukan untuk bersaing, karena buat saya pencapaian bukan tentang siapa yang lebih dulu sampai, akan tetapi siapa yang paling bisa bertahan dan terus tumbuh. Saya percaya bahwa menjadi seorang pendidik bukan hanya tentang mengajarkan ilmu, tetapi juga menjadi teladan, teman, dan panutan. Saya sedang berproses untuk menuju arah ke sana. Saya juga ingin suatu saat nanti bisa membuktikan bahwa anak kampung seperti saya pun bisa sukses. Bukan karena bakat, tetapi karena kerja keras, doa, dan niat yang tulus. Jadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi gambaran tentang siapa saya dan menjadi pengingat bahwa setiap mimpi itu layak untuk diperjuangkan. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.